Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Senora, NPM 18 16 04 10 03. Saya Nadia Putri, NPM 171641005. Nama Data Pramesti Wulandini, NPM 17 16 04 10 39. Saya Vira Yuniar, NPM 17 16 04 10 15. Dan saya Dita Neusela, NPM 18 16 04 10 01. Kami akan menjelaskan bagaimana sistem kaderisasi organisasi nirlaba. Bagaimana sistem kaderisasi organisasi nirlaba? Sebelum memasuki inti pembahasan, kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan organisasi nirlaba dan apa yang dimaksud dengan kaderisasi. Apa maksud dari organisasi nirlaba? Organisasi nirlaba atau disebut juga dengan organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau keuntungan. Ciri-ciri dari organisasi nirlaba itu sendiri adalah: yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Apa maksud dari kaderisasi? Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Fungsi dari kaderisasi itu sendiri adalah: yang pertama, melakukan rekrutmen anggota baru, penanaman awal nilai organisasi agar anggota baru bisa paham dan bergerak menuju tujuan organisasi. Yang kedua, menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota. Membina anggota dalam setiap pergerakannya, menjaga anggota dalam nilai-nilai organisasi dan memastikan anggota tersebut masih paham dan setujuan, serta mengembangkan skill anggota agar semakin kontributif. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota, sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif. Kaderisasi akan gagal ketika potensi anggota mati dan anggota tidak terberdayakan. Serta yang keempat, mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi. Kaderisasi bisa menjadi evaluator organisasi terhadap anggota. Sejauh mana nilai-nilai itu diterima anggota, bagaimana dampaknya, dan sebagainya. Memasuki inti dari pembahasan, yaitu bagaimana sistem kaderisasi organisasi nirlaba. Di dalam suatu organisasi dapat dipahami bahwa memiliki pandangan apa yang dituliskan adalah yang menjadi dasar bergeraknya roda-roda organisasi, khususnya organisasi nirlaba. Di dalam sebuah proses kaderisasi menggunakan 3 paradigma pengkaderan yang dapat dipilih untuk pendekatan kepada kader, yaitu paradigma konservatif, paradigma liberal, dan paradigma transformatif. Di dalam organisasi nirlaba, banyak yang menggunakan sistem kaderisasi aktif. Sistem kaderisasi aktif yaitu kaderisasi yang bersifat rutin dan sedikit abstrak. Karena pada kaderisasi ini, anggotalah yang mencari sendiri materinya.
Maka, dalam hal ini sangat penting untuk dipahami bahwa setiap rutinitas kegiatan haruslah memberdayakan potensi anggota sekaligus menjadi bentuk pembinaan dan pengembangan aktif bagi anggota. Kaderisasi ini sangat baik dalam proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan secara sistematis.